Saya diminta oleh dosen saya untuk menjelaskan tentang apa sih sebenarnya lahan rawa itu. Lahan rawa itu sendiri merupakan lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam kurun waktu 1 tahun selalu jenuh air, selalu berair, atau dalam istilahnya lahan itu selalu tergenang, atau bisa dibilang lahan itu selalu tergenang dengan air dangkal. Lahan rawa itu sering disebut sebagai swamp, marsh, bog, ataupun fen, di mana masing-masing dari pengertian tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Adapun pembagian dari lahan rawa itu ada beberapa tipe. Berdasarkan jenis tanah, dia dibagi atas lahan sulfat masam, lahan gambut, lahan pasang surut, dan lahan rawa lebak. Sementara kalau diklasifikasikan dari air pasang, dia dibagi atas zona 1, zona 2, dan zona 3. Atau dari jenis pasang, dia dibagi atas zona A, zona B, C, dan D. Di sini saya akan membahas permasalahan dari lahan rawa dan solusinya berdasarkan jurnal yang telah saya telaah dan telah saya baca. Permasalahan pertama yang akan saya bahas diambil dari jurnal berjudul Pengaruh Bahan Amelioran Terhadap Pertumbuhan dan Hasil 3 Varietas Buncis di Atas Sistem Surjan pada Lahan Sulfat Masam Potensial, yang ditulis oleh Kusrini dan Eddie William. Penelitian ini dilaksanakan pada lahan sulfat masam potensial tipe luapan air tipe B di atas lahan surjan di daerah Barito Kuala, Kalimantan Selatan, di mana dilakukan pada musim kemarau tahun 2005. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada jurnal ini diantaranya di lahan sulfat masam untuk budidaya tanaman buncis terdapat tingginya cekaman kemasaman tanah, terutama terjadinya kahat hara yaitu hara Ca dan Mg, serta tingginya kandungan Al di dalam tanah, di mana unsur hara Al bersifat racun bagi tanaman. Yang kedua, tanaman buncis yang ditanam dengan lahan yang bertekstur liat, drainasi yang kurang baik, dan pH di bawah 5,5, terjadi pertumbuhan yang akan terhambat. Penjelasan yang dikemukakan oleh penulis diantaranya perlunya pemberian kapur di lahan sulfat masam potensial, di mana jenis kapur yang diberikan yaitu CaO dan dolomit. Yang kedua, perlunya melakukan pemberian bahan organik pada lahan sulfat masam, terutama pada saat pertama kali dilakukan pembukaan lahan. Permasalahan kedua yang akan saya bahas diambil dari jurnal berjudul Kajian Teknologi Mina Padi di Rawa Lebak di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang ditulis oleh Julistia Bubihu, Nur Asni, dan Endrizal. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2012 bertempat di Desa Rantau Kapas Duo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Permasalahan yang ditemukan oleh penulis dalam jurnal ini diantaranya yang pertama, pemanfaatan rawa lebak untuk lahan pertanian di Provinsi Jambi masih sangat rendah, di mana kegiatan budidaya dilakukan pada saat air pada rawa lebak itu menyurut. Yang kedua, pada saat musim hujan terjadi genangan ataupun banjir, dan pada musim kemarau akan terjadi kekeringan, di mana kondisi ini menyebabkan produksi padi pada lahan rawa lebak rendah, yaitu sekitar 2-3 ton per hektar. Yang ketiga, penggunaan paket teknologi budidaya tanaman padi di Provinsi Jambi belum dapat dimaksimalkan, dikarenakan budidaya dilakukan harus menunggu air rawa itu surut. Penyelesaian yang ditawarkan oleh penulis dalam jurnal ini yang pertama, yaitu penggunaan varietas unggul padi yang sesuai, ekonomis, dan memiliki umur yang pendek, serta pengaturan pola tanam yang sesuai, di mana untuk varietas padi digunakan yaitu padi yang dapat ditanam di lahan rawa, yaitu varietas Impara. Yang kedua, digunakan sistem mina padi. Sistem mina padi itu sendiri merupakan cara pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi, atau disebut dengan integrated fish farming, sebagai penyelang di antara 2 musim tanam padi, atau pemeliharaan ikan sebagai pengganti palawija di lahan persawahan pada rawa lebak. Permasalahan ketiga yang akan saya bahas diambil dari jurnal berjudul
peningkatan pH tanah masam di lahan rawa pasang surut pada berbagai dosis kapur untuk budidaya kedelai yang ditulis oleh Daniel Sagala. Permasalahan yang ditemukan oleh penulis di jurnal ini. Yang pertama, lahan pertanian di Desa Banyu Urip, Sumatera Selatan termasuk lahan yang membutuhkan penanganan yang tepat karena tanahnya mengandung pH yang rendah. Yang kedua, penggunaan lahan di daerah ini masih untuk penanaman padi dengan indeks penanaman 1. Yang ketiga, tanah di Desa Banyu Urip, Sumatera Selatan mengandung pirit yang apabila terbuka dapat terjadi reaksi oksidasi yang dapat memasangkan tanah. Yang keempat, bahan organik terkandung di dalam tanah di Desa Banyu Urip tergolong sangat tinggi, di mana bahan organik tersebut dapat menghasilkan asam organik yang dapat menyebabkan tanah bereaksi masam juga. Penyelesaiannya dilakukan oleh penulis, diantaranya yang pertama, perlunya diberikan sejumlah kapur yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesuburan tanah, tergantung dari faktor kemasaman tanah, jenis tanah, dan jenis tanaman yang akan ditanam, di mana penulis melakukan eksperimen dengan menanam tanaman kedelai. Yang kedua, perlunya diberikan bahan amelioran pada tanah tersebut agar dapat meningkatkan pH tanah. Yang ketiga, perlunya dilakukan pengelolaan tanah yang lebih terorganisir dan terencana agar lapisan pirit yang ada pada lahan di Desa Banyu Urip tersebut tidak terangkat ke atas dan tidak terjadi proses oksidasi yang dapat meningkatkan kemasaman tanah itu sendiri. Permasalahan terakhir yang akan saya bahas diambil dari jurnal berjudul Komunitas Cacing Tanah pada Beberapa Penggunaan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang ditulis oleh Eni Maktua dan Maulia Aris Susanti. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengembangan pertanian di lahan gambut terkendala diantaranya oleh kesuburan tanah yang rendah, masalah air, dan subsiden akibat dekomposisi gambut. Yang kedua, tanah gambut itu sendiri mempunyai kemampuan mengikat air yang tinggi, yaitu sampai 20 kali berat keringnya. Namun, jika tanah tersebut mengalami pengeringan yang terlalu lama, maka kemampuan dalam mengikat air itu turun. Yang menjadi penyelesaian dari penulis dalam jurnal ini diantaranya perlunya meningkatkan kesuburan tanah pada lahan gambut, di mana salah satu penyelesaian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan memanfaatkan cacing tanah. Peranan cacing tanah terhadap sifat kimia tanah melalui casting yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, aktivitas cacing tanah juga mempengaruhi laju dekomposisi bahan organik sehingga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara dan meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.